Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Prasentia Chowandi dari program studi S1 Manajemen Universitas Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah Manajemen UKM, yaitu Analisis SWOT pada UMKM Lenghong Pecamke. UMKM ini merupakan usaha kuliner legendaris yang sudah berdiri sejak lama dan masih bertahan hingga sekarang. Melalui presentasi ini, saya akan membahas gambaran UMKM, kondisi usahanya, hingga analisis SWOT dan strategi perkembangannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang dari Lenghong Pecamke. Lenghong Pecamke berdiri sejak tahun 1998 dan berlokasi di Jalan Anggur nomor 56 Braharang. Awalnya, usaha ini dirintis oleh Ibu Murni dengan konsep sederhana dan hanya berjualan pada malam hari. Seiring berjalannya waktu, usaha ini dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Bapak Edi, yang kemudian memperluas jam operasional dari pagi hingga malam hari. Menu andalan dari UMKM ini adalah pecamke yang memiliki cita rasa khas dan konsisten karena keunikannya. Usaha ini ramai dikunjungi pelanggan dan mendapatkan banyak respon positif bahkan dari luar daerah. Lenghong Pecamke dikenal luas karena menu andalannya yaitu pecamke yang sudah menjadi ciri khas sejak usaha ini pertama kali berdiri. Dari awal berjualan, pemilik usaha memang fokus menjaga rasa ayam yang konsisten, mulai dari pemilihan ayam kampung, cara merebus, hingga racikan bumbu yang digunakan. Yang membuat pecamke ini berbeda dari ayam rebus pada umumnya adalah perpaduan bumbu dan minyak bawang putih yang melapisi potongan ayam. Aromanya sangat wangi, rasanya gurih dan asin, namun tetap ringan di mulut. Ditambah lagi dengan sambal khas yang memiliki rasa pedas, manis, dan asin, sehingga membuat banyak pelanggan merasa ketagihan. Seiring waktu, kelezatan pecamke ini menyebar dari mulut ke mulut. Banyak pelanggan yang awalnya diajak oleh keluarga atau teman, lalu kembali lagi karena merasa cocok dengan rasanya. Tidak sedikit juga pelanggan yang sudah menjadi langganan bertahun-tahun. Popularitas menu pecamke semakin meningkat ketika banyak food vlogger dan konten kreator kuliner datang untuk mencoba dan mengulasnya di media sosial. Dari situlah nama Lenghong Pecamke semakin dikenal bahkan sampai ke luar daerah. Banyak pengunjung yang datang khusus hanya untuk menikmati menu pecamke ini, meskipun harus rela mengantri karena cita rasanya yang khas, konsisten, dan sulit ditiru. Pecamke bukan hanya sekedar menu utama, tetapi sudah menjadi identitas dari UMKM Lenghong Pecamke hingga sekarang. Selanjutnya saya akan membahas poin kekuatan Lenghong Pecamke. Kekuatan utama Lenghong Pecamke terletak pada cita rasa makanan yang khas dan konsisten. Menu andalan pecamke memiliki rasa gurih dan asin yang unik, serta sambal khas yang sulit ditiru oleh usaha lain. Konsistensi rasa ini membuat pelanggan merasa puas dan percaya sehingga banyak pelanggan yang menjadi langganan tetap. Selain itu, usaha ini sudah berdiri sejak lama sehingga memiliki reputasi yang kuat dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Banyak pelanggan yang rela mengantri terutama di akhir pekan dan usaha ini juga semakin dikenal luas berkat ulasan positif. Hal ini menjadi kekuatan besar karena promosi berjalan secara alami tanpa biaya besar. Selanjutnya, poin kelemahan. Meskipun dikenal luas, Lenghong Pecamke masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah pemasaran yang belum dikelola secara maksimal. Usaha ini belum memiliki strategi promosi digital yang terencana dan masih bergantung pada promosi dari mulut ke mulut. Selain itu, keterbatasan tempat dan pelayanan menjadi kendala saat jumlah pengunjung ramai, antrian panjang, dan tempat duduk yang terbatas. Dapat mengurangi kenyamanan pelanggan, terutama bagi pelanggan baru atau pelanggan yang memiliki keterbatasan waktu. Selanjutnya, cara mengembangkan usaha. Cara Lenghong Pecamke mengembangkan usahanya dapat mempertahankan dan terus menjaga kualitas rasa sebagai identitas utama usaha. Konsistensi ini penting agar pelanggan tetap setia meskipun banyak pesaing baru bermunculan. Selanjutnya, usaha ini dapat mulai mengelola media sosial secara lebih aktif dan konsisten, misalnya dengan mengunggah menu, suasana tempat, dan testimoni pelanggan. Hal ini dapat membantu memperluas jangkauan promosi dan menarik konsumen baru. Selain itu, perbaikan pada sistem pelayanan dan pengaturan antrian juga perlu dilakukan, terutama saat jam ramai.
Dengan pelanggan yang lebih cepat dan tertata, kenyamanan pelanggan dapat meningkat dan kepuasan pelanggan tetap terjaga. Mengapa Pek Camke? Karena Pek Camke dulunya sangat dikenal dengan rasa yang sangat simple di daerah Belarang, sehingga orang tua dari Bapak Edi ini tertarik untuk menjualkan Pek Camke-nya yang sudah resep turun-temurunnya. Dan mengapa menunya sedikit? Karena pemilik usaha ingin fokus pada kualitas bukan kuantitas. Dengan jumlah menu yang terbatas, proses memasak dapat dikontrol lebih baik sehingga rasa dan kualitas makanan tetap konsisten dari waktu ke waktu. Selain itu, menu utama seperti Pek Camke dan nasi ayam membutuhkan proses pengolahan khusus dan bumbu rahasia. Jika terlalu banyak variasi menu, ada risiko kualitas rasa menurun karena perhatian dan tenaga kerja harus terbagi. Oleh karena itu, pemilik memilih untuk mempertahankan menu yang sudah terbukti disukai pelanggan. Alasannya juga untuk mempercepat pelayanan, terutama saat pengunjung ramai, dengan menu yang sederhana dan tidak terlalu banyak pilihan. Kata pemilik usahanya, menu yang sedikit juga membantu usaha ini menjaga identitas dan ciri khas dari Leng Hong Pek Camke. Saingan dari rumah makan Leng Hong Pek Camke ini adalah banyak usaha lain yang membuka usaha yang sama dengan menu yang sama dengan menu yang utama, sehingga banyak pelanggan yang ingin beralih ke toko-toko atau rumah makan yang lain dan mencobanya, sehingga Leng Hong Pek Camke akan terus menaikkan kualitas masakannya sehingga para pelanggan tidak melenceng ke rumah makan yang lain. Omset Leng Hong Pek Camke tergolong stabil dan cenderung tinggi, terutama karena ramainya pengunjung setiap hari. Usaha ini dibuka dari pagi hingga malam sehingga dapat melayani berbagai kebutuhan konsumen, mulai dari sarapan, makan siang, hingga makan malam. Peningkatan omset paling terlihat pada akhir pekan, hari libur, dan hari besar, di mana jumlah pengunjung meningkat secara signifikan dan pelanggan sering harus mengantri menu andalan seperti Pek Camke dan juga nasi ayamnya. Selain itu, loyalitas pelanggan dan promosi dari media sosial serta food vlogger juga turut membantu menjaga kestabilan omset. Banyak pelanggan baru yang datang setelah melihat ulasan positif lalu kembali lagi karena puas dengan rasa dan kualitas makanan. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi persaingan usaha kuliner yang cukup ketat, Leng Hong Pek Camke tetap mampu mempertahankan omset yang baik berkat kualitas produk, reputasi usaha, dan kepercayaan pelanggan. Ini adalah istri dari pemilik usahanya karena owner yang sesungguhnya sedang tidak ada di tempat saat saya menginterview mereka. Sebagai kesimpulan, UMKM Leng Hong Pek Camke memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang karena didukung oleh kualitas produk dan loyalitas pelanggan. Dengan strategi yang tepat, UMKM ini dapat mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin ketat. Ini adalah proses pembuatan Pek Camke yang akan di-serve ke pelanggannya. Dan ini adalah bubur ayam yang sering dicari oleh orang-orang juga. Dan ini adalah nasi ayamnya, ditaruhi telur, acar, sambal kentan, dan juga potongan Pek Camke dan juga ayam gorengnya yang manis. Ini yang sambalnya yang juga sering dicari oleh orang-orang yang rasanya sangat manis, gurih, dan asin, dan juga pedas. Dan ini adalah menu yang paling saya suka, yaitu rebusan ceker ayam yang dilumuri dengan minyak bawang putih dan juga bawang putih goreng dan dicocol dengan sambal kecapnya yang sangat manis, asin, gurih, dan pedas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Maaf jika ada salah pembicaraan atau perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih.